salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Brenda Teresa Adam dari kelas A1. Saya akan memaparkan materi mengenai berkomunikasi. Yuk simak materi pembahasannya. Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat adalah salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Kemampuan untuk berkomunikasi ini esensial bagi kesejahteraan psikologis dan sosial, karena memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri, mengatasi masalah, meminta bantuan, dan menjalin hubungan yang sehat. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam ekspresi diri. Komunikasi berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga interaksi sosial yang lebih luas. Berkomunikasi memungkinkan seseorang untuk yang pertama, mengekspresikan emosi. Mengkomunikasikan perasaan seperti kebahagiaan, sedih, marah, atau cemas adalah bagian penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan hubungan yang sehat. Misalnya, berbicara tentang ketakutan atau kecemasan bisa membantu seseorang merasa lega dan didukung. Yang kedua, mengungkapkan kebutuhan. Melalui komunikasi, seseorang bisa menyampaikan kebutuhan fisik atau emosional, seperti meminta dukungan atau meminta bantuan untuk tugas tertentu. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dan pemikiran. Komunikasi juga memungkinkan seseorang untuk berbagi pandangan, nilai, dan ide yang penting untuk membangun hubungan sosial yang erat dan menjalin interaksi yang saling memahami. Yang keempat, menumbuhkan rasa keterhubungan. Komunikasi yang terbuka memperkuat hubungan antar individu, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun hubungan profesional. Kedua, bentuk dan jenis komunikasi. Apa saja bentuk dan jenis komunikasi? Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi verbal, penting untuk berbicara dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sesuai. Sedangkan yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, dan nada suara yang tidak melibatkan kata-kata. Misalnya, seseorang dapat menunjukkan ketakutan melalui ekspresi wajah atau merasa nyaman dengan bahasa tubuh yang rileks. Komunikasi nonverbal berperan penting dalam mendukung pesan verbal dan menunjukkan emosi dengan lebih mendalam. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis seperti pesan teks, email, atau surat memungkinkan seseorang untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaan secara formal maupun informal. Jenis komunikasi ini sangat bermanfaat dalam situasi yang membutuhkan dokumentasi atau ketika interaksi langsung tidak memungkinkan. Yuk simak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkomunikasi. Yang pertama, kondisi fisik. Gangguan pendengaran, gangguan bicara, atau masalah fisik lain bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Orang dengan keterbatasan fisik mungkin memerlukan alat bantu seperti alat bantu dengar atau teknologi komunikasi alternatif. Yang kedua, kondisi mental dan emosional. Gangguan mental seperti depresi atau ancaman dapat mempengaruhi seseorang untuk mengekspresikan perasaan atau kebutuhan mereka. Rasa malu, takut ditolak, atau kurangnya percaya diri juga bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, usia. Anak-anak dan lansia mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi mereka. Anak-anak yang masih kecil mungkin belum memiliki kosakata yang cukup untuk menyampaikan perasaan atau kebutuhan mereka. Sementara lansia yang mengalami penurunan kognitif mungkin kesulitan menyusun kata-kata atau mengingat informasi. Yang keempat, budaya dan latar belakang sosial. Setiap budaya memiliki norma komunikasi yang berbeda. Misalnya, budaya tertentu mungkin menekankan kesopanan dan pengendalian diri, sehingga ekspresi emosi secara langsung dianggap tidak pantas. Latar belakang sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaan dan kebutuhan. Cara mendukung kemampuan berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, mengajarkan keterampilan berkomunikasi.
yaitu mendorong keterampilan komunikasi yang baik sejak dini, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, berkomunikasi secara asertif, dan mengendalikan emosi. Yang kedua, menggunakan alat bantu berkomunikasi, yaitu bagi individu dengan keterbatasan komunikasi, teknologi atau alat bantu, seperti aplikasi komunikasi augmentatif dan alternatif, alat bantu dengar, atau papan komunikasi, dapat membantu mereka menyampaikan pesan dengan lebih mudah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi membantu seseorang merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaan dan membantu mereka. Dalam lingkungan yang aman, individu lebih mungkin untuk berbicara terbuka dan jujur tanpa takut disalahartikan atau diejek. Yang keempat, pelatihan empati bagi pendengar. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati sangat penting untuk membantu orang lain merasa didengarkan dan dihargai. Pendengar yang baik mampu memberikan respon yang mendukung dan menanggapi perasaan serta kebutuhan yang disampaikan dengan bijaksana. Pentingnya komunikasi dalam hubungan sosial dan kesehatan. Komunikasi yang efektif tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga memainkan peran krusial dalam hubungan sosial. Hubungan yang sehat dan saling menghargai membutuhkan komunikasi yang terbuka, yang memungkinkan orang untuk berbagi pemikiran, keinginan, dan perasaan secara jujur. Yang pertama, pengurangan stres dan peningkatan kesehatan mental. Mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dapat membantu seseorang mengurangi stres. Komunikasi yang baik memungkinkan individu untuk berbagi beban emosional, menerima dukungan, dan meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua, pembangunan kepercayaan dan keterhubungan. Ketika seseorang merasa bahwa perasaan dan kebutuhan mereka dihargai, mereka cenderung merasa lebih dekat dan memiliki ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang baik memungkinkan orang untuk berbicara terbuka dan berdiskusi tentang berbagai opsi, yang pada akhirnya menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih bijak, terutama dalam lingkungan kerja atau keluarga. Kesimpulannya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan dasar yang penting untuk kesejahteraan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat mereka secara efektif. Berbagai faktor seperti kondisi fisik, mental, usia, dan budaya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Namun, dengan dukungan yang tepat, setiap individu dapat belajar mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif. Sekian pemaparan materi saya mengenai berkomunikasi. Terima kasih.